Bab 1321, Wang Yan. Tempat ini mungkin selebar 1000 mil, dan sepertinya ada banyak sekte yang ditempatkan di sini, gumam Ye Chen saat memasuki kota. Saat dia berjalan di sepanjang jalan, dia melihat murid-murid dari berbagai sekte. Beberapa mengenakan jubah hijau, beberapa mengenakan jubah emas, dan beberapa mengenakan jubah hitam dan putih. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan. Simbol sekte mereka disulam di dada mereka. Hanya melewati 2 jalan, saya melihat anggota dari lebih dari 10 sekte yang berbeda. Pakaian mereka setidaknya merupakan artefak spiritual kelas 9, dan beberapa memiliki artefak pseudo abadi. Tampaknya para pengikut di sini cukup kaya, atau setidaknya sekte mereka begitu. Bahkan pakaian dasar yang dibagikan oleh sekte-sekte adalah artefak spiritual kelas 9 atau artefak abadi semu, dan ini diperuntukkan bagi puluhan ribu pengikut. Pemandangan ini mengingatkannya pada saat pertama kali memasuki pegunungan Kunlun. Di sana dia dapat menemukan lebih banyak harta karun dan sumber daya tingkat tinggi dibandingkan dengan Huaxia. Lebih baik kita cari tempat untuk memilah barang jarahan dulu sebelum mencari-cari informasi, gumamnya. Dia adalah seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 7, jadi tidak ada yang memedulikannya. Lagi pula, ada puluhan kultivator alam semi surgawi di jalan, jadi kehadirannya di sana bahkan tidak membuat heboh. Tak lama kemudian, ia berjalan menuju pusat kota. Di sebuah lapangan terbuka yang luas, beberapa pakar melayang di udara. Ye Chen memfokuskan pandangannya dan melihat total 8 ahli, yang masing-masing adalah ahli alam Raja Surgawi yang memancarkan aura yang mengesankan. Ada juga kerumunan orang berkumpul di sekitar, dan sepertinya mereka sedang menunggu 8 ahli alam Raja Surgawi itu untuk mengumumkan sesuatu. Di antara ke-8 orang itu, ada seorang lelaki tua berpakaian bordir yang berasal dari Sekte Jindao. Dia membelai janggut putihnya dan tersenyum. Semua orang di kota roh surgawi, dengarkan baik-baik. Kompetisi 100 sekte alam semesta akan diadakan di lembah pegunungan Miriat di perbatasan antara kota roh kuno dan kota roh surgawi. Akan diselenggarakan secara bersama oleh 100 sekte teratas di wilayah ini. Dulu, Sekte Jindao, Kuil Zenkong, Istana Bangau Terbang, dan Sekte Hutan Ungu memimpin sekte-sekte lain untuk mengaturnya. Namun kini, keempat sekte ini telah memutuskan untuk membuka kompetisi ke kota-kota di sekitarnya. Semua prajurit di bawah alam Raja Surgawi, selama usianya di bawah 3000 tahun, dapat berpartisipasi. Besok, kalian bisa mendaftar di gerbang selatan kota roh surgawi. Aku yakin kalian akan menghargai kesempatan ini. 2000 peserta teratas dari kompetisi 100 sekte alam semesta akan memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan sekte Buddha emas dan memperoleh harta karun di dalamnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan menjadi sangat gembira. Mereka begitu gembira hingga hampir bersorak. Reruntuhan sekte Buddha emas. Di masa lalu, sekte ini memiliki belasan ahli alam kekacauan primordial dan lebih dari 100 ahli alam Raja Surgawi. Pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalam reruntuhan itu, dan jika mereka beruntung, harta karun ini akan memungkinkan mereka meningkatkan kekuatan dan tingkat kultivasi mereka secara signifikan. Besar, anehnya, 100 sekte bersedia membuka reruntuhan sekte Buddha emas untuk semua orang. Apakah mereka tidak takut bahwa murid-murid mereka tidak akan mampu bersaing dengan kita? 2000 teratas. Salah satu tempat itu pasti akan menjadi milikku. Seorang prajurit muda di sampingnya bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira. Saudaraku, 2000. Mengapa jumlahnya begitu banyak? Ye Chen penasaran, jadi dia bertanya, apakah reruntuhan sekte benar-benar dapat menampung 2000 orang? Ye Chen tentu saja tertarik pada sekte Buddha emas, karena batu hitam itu telah mengonfirmasi bahwa sekte itu terkait dengan makam samsara. Hahaha, adik kecil, sepertinya kamu belum lama berkultivasi dan belum banyak mendengar tentang masalah ini. Sekte Buddha emas adalah sekte berukuran sedang, kultivator muda itu menjelaskan sambil tersenyum. Wilayah sekte itu 2 kali lebih besar dari kota roh surgawi. Tahukah kamu berapa banyak orang yang tinggal di kota roh surgawi? Mungkin 10 juta. Ye Chen memikirkannya dan memberikan jawaban yang sesuai. Kultivator muda itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia mengangkat jarinya dan berkata, populasi kota roh surgawi hanya 8 juta. Namun, 99% dari mereka adalah rakyat jelata,
yang merupakan kultivator alam kaisar tertinggi. Hanya dari kota roh surgawi kita saja, mungkin ada 20.000 hingga 30.000 orang yang akan mendaftar. Akan ada setidaknya 100.000 pembudidaya dari 3 kota di sekitarnya, dan ini bahkan belum termasuk para pengikut sekte dan keluarga. Oh, apakah para pengikut sekte dan keluarga ini sangat kuat? Apakah mereka banyak? Tanya Ye Chen. Informasi ini adalah sesuatu yang sangat perlu diketahuinya. Setelah menyaksikan pertempuran hebat hari ini, dia dapat mengatakan bahwa kekuatan para kultivator benua Lingwu dan pegunungan Kunlun sangat berbeda. Lebih jauh lagi, setiap wilayah di benua Lingwu 10 kali lebih besar dari pegunungan Kunlun, jadi jumlah pembudidaya di sini jauh lebih banyak daripada di pegunungan Kunlun, berkali-kali lipat. Demikian pula, sumber daya di sini jauh lebih banyak, dan sumber daya yang tingkatnya juga lebih tinggi. Hai, adik kecil, kamu berasal dari desa dekat kota, kan? Kalau tidak, kamu tidak akan begitu tidak tahu apa-apa. Itu tergantung dari sekte atau keluarga mana murid-murid itu berasal, pemuda itu menjelaskan sambil tersenyum, meskipun ada lebih dari 100 sekte di wilayah ini, kebanyakan dari mereka adalah sekte tingkat rendah. Hanya sekte Jindao, Kuil Zenkong, Istana Bangau Terbang, dan sekte Hutan Ungu yang merupakan sekte tingkat menengah. Meskipun begitu, meskipun ada lebih dari 90 sekte tingkat rendah, masing-masing dari mereka memiliki ahli kekacauan primordial di dalam jajaran mereka. Biasanya, dalam sekte-sekte seperti itu, para kultivator alam kaisar tertinggi akan menjadi murid-murid pelayan, sementara para kultivator alam semi surgawi tahap awal dan menengah akan menjadi murid-murid sekte luar, dan para kultivator alam semi surgawi tingkat akhir dan puncak akan menjadi murid-murid sekte dalam. Secara total, setiap sekte tingkat rendah memiliki sekitar 5 hingga 600 murid sekte luar. Sekte-sekte yang sedikit lebih kuat memiliki lebih dari 1.000 murid sekte luar, dan ini tidak termasuk murid-murid sekte dalam. Jantung Ye Chen berdebar kencang saat mendengar angka ini. Dia akhirnya mengerti betapa tidak berartinya dia jika dibandingkan. Tidak heran orang-orang di kota roh tidak berani datang ke benua Lingwu sendirian. Mereka semua ingin memindahkan seluruh keluarga atau sekte mereka ke sini. Tampaknya, mereka akan menjadi tidak berdaya melawan gelombang ahli yang kuat di benua Lingwu. Jumlah total pengikut sekte dalam dari 8 sekte dan 5 keluarga di seluruh kota roh hanya setara dengan jumlah pengikut sekte dalam dari 1 sekte tingkat rendah. Tidak mengherankan bahwa ada begitu banyak kultivator yang bertarung dalam pertempuran sebelumnya, meskipun hanya 2 sekte yang terlibat. Ye Chen mengira bahwa kedua sekte itu sudah sangat kuat berdasarkan jumlah mereka, tetapi tampaknya kedua sekte itu hanya memenuhi syarat sebagai sekte tingkat rendah atau menengah di wilayah ini. Adik kecil, kau benar-benar tidak tahu apa-apa, tetapi ada aura mengerikan yang kuat di sekujur tubuhmu. Rasanya seperti kau baru saja lolos dari kematian. Kultivator muda itu tersenyum. Bisakah kita berteman? Namaku Wang Yan. Aku yakin kamu juga akan berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte alam semesta, dan bukan ide yang buruk untuk saling menjaga. Bab 1322, ada kata yang hilang dari kamusku. Halo, namaku Ye Xitian. Saudara Wang Yan, terima kasih telah merawatku. Ye Chen sebenarnya tidak ingin berteman. Lagi pula, dia pernah bertemu orang ini di jalan, dan orang ini adalah ahli alam semi surgawi tingkat 7. Apakah tawaran persahabatan orang ini adalah kedok untuk sesuatu yang lebih jahat? Dia tidak yakin akan hal ini, jadi dia memilih untuk tidak menyebutkan nama aslinya. Bagaimanapun, menggunakan nama alter egonya masuk akal di benua Lingwu. Jika klan roh darah dan sekte pedang darah mencarinya, kemungkinan besar mereka akan menggunakan nama aslinya. Mereka pasti tahu tentang alter egonya juga, tetapi sekarang nama itu sudah lama tidak digunakan, mudah untuk mengabaikan detail ini. Ye Xitian, nama ini sangat cocok untukmu. Wang Yan menyipitkan matanya dan tersenyum. Akan tetapi, antusiasme penonton segera sedikit menurun. Kompetisi 100 sekte alam semesta akan diadakan dalam 3 hari, lanjut tetua sekte Jindao. Hanya 2.000 teratas yang bisa memasuki reruntuhan sekte Buddha Emas. Namun, mereka yang bukan anggota 100 sekte harus memberi kami artefak abadi kelas 8 sebagai tanda terima kasih setelah meninggalkan reruntuhan sekte Buddha Emas. Baiklah, jika Anda tertarik, silakan mendaftar.
Banyak kultivator muda yang maju dari tahap tengah alam semi surgawi ke alam raja surgawi dalam satu malam setelah memasuki ruangan sekte Buddha emas, dan beberapa bahkan mencapai puncak alam raja surgawi. Saya juga berharap tingkat kultivasi semua orang akan meningkat pesat. Mereka yang berhasil akan diberi kesempatan untuk bergabung dengan 100 sekte untuk menjadi pelindung atau tetua. Perlakuannya tidak buruk. Dengan itu, sesepuh sekte Jindao dan 7 sesepuh lainnya terbang ke udara, melepaskan aura yang menyebabkan banyak kultivator alam semi surgawi menjadi pucat. Ye Chen melepaskan kekuatan hidupnya dan memblokir tekanan itu. Dia berbisik, ini bahkan belum dimulai dan kau sudah mencoba menunjukkan kekuatanmu. Adik Ye, jaga ucapanmu. Dia adalah penatua Jin Kuang dari sekte Jindao, ahli alam raja dewa tingkat 9. Jangan memfitnah orang tua, kalau tidak, kamu akan dibunuh jika mereka mendengarmu. Wajah Wang Yan pucat pasi. Dia tidak melawan dan menggunakan tubuh emasnya untuk menahan tekanan. Kamu bisa mendaftar setelah besok. Kompetisi akan diadakan dalam 3 hari. Adik kecil, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk maju ke alam semi surgawi. Pada saat itu, seharusnya ada tempat untukmu di 2000 teratas. 2000 teratas. Bahkan jika 100 sekte mengirimkan 500 orang per sekte, jumlahnya tetap 50.000 orang. Selain itu, ada 100.000 kultivator non-sekte, yang berarti ada 150.000 kultivator yang memperebutkan 2000 posisi teratas. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang akan muncul sebagai pemenang. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata dengan serius, 2000 teratas hanyalah titik awal. Jika aku ikut, itu untuk mendapatkan tempat pertama. Meskipun persaingannya sangat ketat, tujuan Ye Chen bukanlah untuk masuk dalam 100 besar, tetapi untuk mendapatkan tempat pertama. Jika dia bahkan tidak bisa mencapai ini, bagaimana dia bisa menghancurkan sekte pedang darah? Sungguh arogan. Semut dari dunia tingkat rendah, iya. Berani sekali. Di sampingnya, seorang kultivator berbaju besi yang memegang pedang melihat sekeliling dengan waspada. Dia sesekali melirik Ye Chen sambil mengamatinya. Jadi dia orang bodoh dari pegunungan Kunlun. Bahkan 3 hingga 4.000 tahun yang lalu, pegunungan Kunlun hanyalah alam bela diri tingkat menengah, dan sekarang bahkan lebih lemah. Semut tingkat kaisar tertinggi yang tidak berguna berani menggertak dan membanggakan bahwa dia akan menjadi juara kompetisi 100 sekte alam semesta. Konyol. Ye Chen belum lama meninggalkan pegunungan Kunlun, jadi masih ada jejak aura unik pegunungan Kunlun yang terpancar dari tubuhnya, yang dapat dengan mudah dideteksi oleh orang lain. Kultivator berbaju besi ini mengenakan jubah khusus dan tampak seperti penegak hukum di kota. Dia adalah ahli alam semi-divine tingkat 7, tetapi baju besi dan jubahnya adalah artefak abadi tingkat 8. Wang Yan melihat situasi berkembang ke arah yang buruk, jadi dia segera menarik Ye Chen ke samping dan bersiap untuk pergi. Saudara Ye, mari kita segera mencari tempat untuk beristirahat. Jangan terlibat pertengkaran dengan orang ini. Bukan karena Wang Yan tidak menghargai Ye Chen, tetapi lebih karena hasil pertarungan antara keduanya sudah jelas. Seorang kultivator alam kaisar tertinggi melawan seorang ahli alam semi surgawi tingkat 7. Itu akan menjadi kekalahan telak. Ye Chen tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia berbalik untuk pergi. Namun, sebelum dia bisa melangkah, sebuah tangan besar menepuk bahunya, dan tekanan spiritual seseorang menyelimutinya. Matanya menyipit. Dari sudut matanya, dia menyadari bahwa orang yang menyerangnya adalah orang yang baru saja menghinanya. Pada saat ini, pihak lain sedang menatap Ye Chen. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk selangkangannya. Dia tersenyum. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Jika kau ingin pergi, kau harus merangkak di bawah selangkanganku. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Jelas mereka siap menonton pertunjukan yang bagus. Mata Ye Chen berkilat dengan niat membunuh. Dia tidak menyangka bahwa kenyataan bahwa dia berasal dari pegunungan Kunlun akan menjadi hambatan baginya. Tampaknya para kultivator benua Lingwu sangat menghargai garis keturunan dan identitas. Bahu Ye Chen bergetar dan dia langsung menepis tangan pria itu. Dia berbalik dan tidak mundur. Di tengah perhatian semua orang, dia berbalik dan tersenyum. Karena kamu bilang aku sampah, ayo, kita bertarung. Akan kutunjukkan siapa yang sampah di sini. Anda, baiklah, ikutlah denganku ke arena jika kau berani. Kita akan bertarung di arena hidup dan mati yang khusus didirikan di kota ini.
Jika kau mencoba melawanku di tempat lain di kota ini, itu adalah pelanggaran terhadap peraturan kota, jadi aku akan membunuhmu sesuai dengan hukum. Ekspresi sang kultivator berbaju besi itu dingin dan penuh penghinaan. Dia adalah salah satu dari banyak kapten penegak hukum di kota roh surgawi, Luo Suyuan, dan memimpin tim yang terdiri dari lebih dari 100 kultivator alam semi surgawi. Bagus. Saudara Wang Yan, di mana arena kehidupan dan kematian? Tanya Ye Chen. Namun, pada saat ini, beberapa sosok yang panik berlari ke sisi Luo Suyuan. Salah satu dari mereka berkata dengan gugup, Kapten Luo, ada orang yang menjual pil di gerbang timur. Kita bukan tandingan mereka. Bisakah kamu? Aku akan segera ke sana. Saat Luo Suyuan pergi, tatapannya tampak muram. Dasar rendahan, anggaplah dirimu beruntung. Aku akan membiarkanmu hidup satu malam lagi. Sampai jumpa besok pagi di arena kehidupan dan kematian. Tentu saja, jika kau berubah pikiran, kau bisa merangkak di bawah selangkanganku kapan saja, haha. Setelah Luo Suyuan selesai berbicara, dia segera membawa anak buahnya sendiri untuk menghadapi kultivator yang menjual pil tanpa izin. Ketika Ye Chen melihat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi sekarang tampaknya dia tidak punya pilihan. Arena of Life and Death. Tentu. Dia akan memberi pelajaran pada badut yang terlalu percaya diri itu yang tidak akan pernah dia lupakan. Wang Yan melihat Luo Suyuan pergi, tetapi wajahnya penuh kekhawatiran. Adik Ye, apakah kamu gila? Mengapa kamu setuju? Pria itu dari tim penegak hukum. Tim penegak hukum itu milik Komandan Zhou. Bahkan jika kau membunuh salah satu bawahannya di arena hidup dan mati, dia mungkin masih akan membalas dendam padamu. Lupakan saja. Jangan pergi. Menahan penghinaan lebih baik daripada mati. Ye Chen tersenyum dan menepuk bahu Wang Yan. Setiap orang punya batasnya sendiri, dan siapapun yang menyentuh batasku akan mati. Lagi pula, kata takut tidak ada dalam kamusku. Bab 1323, Ledakan Ribuan Artefak. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Mereka memandang Ye Chen seolah-olah dia orang bodoh. Tim penegak hukum memang tidak istimewa di benua Lingwu. Akan tetapi, tidak ada seorang pun dari alam bela diri tingkat rendah manapun yang berani meremehkan kekuatan tim penegak hukum, terutama jika seseorang hanyalah seorang kultivator alam kaisar tertinggi. Tim penegak hukum di kota sebesar ini memiliki lebih dari 1000 ahli alam semi surgawi. Banyak perwira berpangkat tinggi adalah ahli alam semi surgawi tingkat puncak, dan bahkan ada ahli alam raja surgawi di antara mereka. Kecuali seseorang merupakan ahli alam raja surgawi, seseorang akan dihukum jika berani menyerang seseorang di dalam kota, atau bahkan jika berani meneriaki anggota tim penegak hukum. Orang ini dari alam bela diri tingkat rendah mungkin adalah ahli paling kuat dari alam lemahnya, dan masih berpikir bahwa dirinya adalah sesuatu yang istimewa setelah datang ke benua Lingwu. Anak ini sama sekali tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, dan mungkin akan disiksa sampai mati oleh Kapten Luo Suyuan. Tak seorang pun di sekitarnya yang menganggap Ye Chen hebat. Wang Yan juga terdiam. Tak lama kemudian, Ye Chen berkata, Kakak Wang, aku akan mencari penginapan untuk menginap. Setelah aku selesai berurusan dengan Luo Suyuan besok, kita akan pergi mendaftar untuk kompetisi bersama. Baiklah, baiklah. Wang Yan mengeluarkan token khusus dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Adik Ye, jika kamu masih hidup besok, hubungi aku dengan token ini. Jelas bahwa bahkan Wang Yan merasa bahwa Ye Chen mungkin tidak akan hidup lebih lama dari besok pagi. Bagaimanapun, menyinggung tim penegak hukum bukanlah masalah kecil. Ye Chen tidak tersinggung, dan hanya mengambil token itu dan berjalan melewati kerumunan. Dari kejauhan, dia melihat seorang kultivator alam semi surgawi tingkat ketiga merangkak di bawah selangkangan Luo Suyuan. Dia tampak sangat menyedihkan. Luo Suyuan dan bawahannya tertawa terbahak-bahak, mata mereka penuh dengan rasa geli. Tampaknya mereka benar-benar menikmati mempermalukan orang. Sayangnya, kebanyakan orang tidak punya pilihan selain berkompromi saat berhadapan dengan seseorang yang memegang wewenang petugas penegak hukum, yang mungkin menjadi penyebab munculnya kesombongan Luo Suyuan. Ye Chen bukan penduduk benua Lingwu, dan pada akhirnya, dia hanya seorang pejalan kaki di sini. Tujuannya di sini sederhana. Dia ingin menemukan rahasia di balik makam samsara, menyelamatkan ratusan ahli kuno,
memperkuat dirinya, dan menyelamatkan Xia Ruoxue dan Ji Siqing. Sedangkan terhadap hidup mati orang lain, dia tidak peduli. Saat Ye Chen hendak pergi, dia mendengar teriakan. Dia berbalik dan menyadari bahwa pria yang merangkak di bawah selangkangan Luo Suyuan telah meninggal, ditikam oleh pedang Luo Suyuan. Mata Ye Chen dipenuhi amarah. Jika dia berkompromi lebih awal, kemungkinan besar dia akan mengalami nasib yang sama. Ye Chen menatap mayat dingin itu dan bergumam pada dirinya sendiri, meskipun aku tidak mengenalmu, aku akan membalaskan dendammu besok. Ye Chen sudah bisa melihat betapa kejamnya benua Lingwu. Akhirnya dia menemukan sebuah penginapan dan memesan kamar dengan ruang kultivasi. Melalui jendela, dia melihat petugas penegak hukum di sisi jalan. Mereka semua mengenakan baju besi dan tampak seperti sedang menindas orang-orang di sekitar mereka. Untuk pertempuran besok, mungkin akan sulit menembus pertahanan orang itu dengan artefak abadi miliknya. Aku mungkin harus memikirkan beberapa tindakan balasan. Adapun kompetisi 100 sekte alam semesta, 150.000 kultivator akan berpartisipasi. Ya, mungkin akan berlangsung beberapa lama, jadi aku harus bisa maju ke tingkat ke-9 dari alam kaisar tertinggi sebelum memasuki reruntuhan sekte Buddha Emas. Ye Chen mendorong pintu ruang kultivasi dan masuk. Dia bisa merasakan energi spiritual yang tak terbatas memenuhi ruangan. Dia menutup pintu dan bergumam pada dirinya sendiri, aku akan menemukan artefak tingkat Raja Surgawi yang kuat di reruntuhan. Itu pasti setidaknya senjata tingkat Raja Surgawi tingkat 9, yang seharusnya meningkatkan kekuatan tempurku dengan sangat pesat. Akan lebih baik lagi jika aku dapat menemukan artefak tingkat kekacauan primordial. Ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9 yang tidak berafiliasi lainnya menggunakan artefak abadi semu, atau paling banyak artefak abadi kelas 1 atau 2, untuk menerobos. Bahkan mereka yang berasal dari sekte dan keluarga yang lebih lemah akan menggunakan artefak abadi kelas 4 atau 5. Oleh karena itu, ide Ye Chen untuk menggunakan artefak kelas Raja Surgawi untuk menerobos adalah sesuatu yang sangat berlebihan, dan sesuatu yang hanya dapat dipertimbangkan oleh para jenius sejati dari sekte dan keluarga besar. Kita harus ingat bahwa ke-13 leluhur kota roh tidak memiliki satu pun artefak tingkat Raja Surgawi dan telah terjebak di alam semi-surgawi tingkat ke-9 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sudah waktunya memilah barang jarahanku. Ye Chen dengan gembira mengeluarkan lebih dari 10 cincin penyimpanan dan memasuki ruang kultivasi, memeriksanya. Dia mengambil sebuah cincin penyimpanan berwarna oranye, yang tampak seperti artefak abadi tingkat 3. Cincin itu memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang biasa digunakan oleh para ahli di pegunungan Kunlun. Setelah memeriksa apa yang ada di dalamnya, dia berseru, aku telah meraup untung besar. Sebenarnya ada ratusan cincin penyimpanan tingkat 1 dan tingkat 2 di sini. Tampaknya bagi para pengikut sekte dan keluarga, cincin penyimpanan adalah barang standar. Tidak lama kemudian, Ye Chen menghabiskan sekitar 5 jam menghitung harta karun di dalam cincin penyimpanan ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ada lebih dari 1000 artefak spiritual tingkat 9, 327 artefak abadi tingkat rendah, 170 artefak abadi tingkat menengah, dan 29 artefak abadi tingkat tinggi. Ada 17 artefak abadi tingkat 9 dan 8 artefak tingkat Raja Surgawi semu. Ada banyak jenisnya juga, aku kaya. Ye Chen diam-diam gembira. Aku bahkan bisa mempertimbangkan untuk membuka cabang aula cahaya di benua Lingwu, pikirnya. Kali ini, hasil panenku lumayan. Meski begitu, ribuan artefak spiritual ini pada dasarnya tidak berguna. Sebaiknya aku buang saja. Ye Chen baru saja hendak membuang artefak spiritual itu ketika sebuah suara dingin terdengar di benaknya dari makam samsara. Itu adalah Chen Anping. Nak, artefak spiritual ini bisa menghancurkan diri sendiri untuk menghancurkan musuhmu. Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu di awal? Terlepas dari apakah itu artefak abadi atau artefak spiritual, atau bahkan artefak tingkat Raja Surgawi atau lebih tinggi, selama artefak tersebut memiliki roh artefak, artefak tersebut dapat dikendalikan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tingkat artefak spiritual ini tidak buruk, dan kekuatan penghancuran dirinya seharusnya cukup untuk melukai seorang kultivator alam semi-surgawi tahap awal. Aku akan mengajarimu teknik yang khusus untuk memperbesar kerusakan saat kau menghancurkan artefak ini sendiri. Teknik itu disebut ledakan 1000 artefak.
Teknik ini tidak bisa digunakan di pegunungan Kunlun, tetapi di benua Lingwu, hehe, biar ku beritahu sesuatu. Selama kamu punya cukup artefak, kamu akan menjadi tak terkalahkan. Saya khawatir beberapa master sekte di benua Lingwu masih hidup dalam ketakutan terhadap ledakan 1000 artefak saya. Bab 1324, Senjata Baru. Ledakan 1000 artefak. Jantung Ye Chen berdebar kencang saat mendengar kata-kata Chen Anping. Meskipun dia belum pernah melihat teknik ini sebelumnya, membayangkannya saja sudah mengerikan. Seperti sesuatu yang ada di film-film, seperti rentetan rudal yang tak ada habisnya. Ye Chen merenung. Aku punya lebih dari 300 artefak abadi tingkat rendah, dan bahkan lebih banyak artefak spiritual. Karena aku tidak bisa menjualnya dengan harga mahal, aku bisa menyimpannya untuk meledakkannya pada musuhku. Siapa yang tahu berapa banyak kerusakan yang bisa kulakukan jika aku meledakkan semuanya sekaligus. Artefak abadi, dan bahkan artefak abadi semu tidak mudah diperoleh, seperti yang terlihat dari pertempuran yang disaksikannya saat pertama kali tiba di benua Lingwu. Pengikut sekte dalam mungkin memiliki akses ke artefak abadi dengan kualitas lebih baik, tetapi pengikut sekte luar dan kultivator yang tidak berafiliasi akan kesulitan untuk mendapatkannya. Adapun meledakkan artefak spiritual dan abadi, itu tidak semudah kedengarannya. Ini karena untuk mengendalikan artefak, seseorang harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk meninggalkan jejak pada artefak, setelah itu mereka dapat mengendalikan artefak tersebut. Lebih jauh lagi, begitu artefak itu hancur, penggunanya akan menderita serangan balasan. Artefak tanpa jejak tidak dapat diledakkan sama sekali. Paling-paling, artefak itu dapat dilempar seperti tombak atau senjata biasa lainnya, yang pada dasarnya membuat artefak itu menjadi batu yang sedikit lebih kuat. Jika ledakan 1000 artefak Chen Anping memungkinkan artefak ini diledakkan tanpa jejak, itu akan hebat, dan akan memperkuat gudang kartu trufnya. Teknik ledakan 1000 artefak mengandung teknik penyambungan jiwa yang memungkinkan Anda menyambung sebagian jiwa Anda dan menggunakannya untuk memberi cap pada artefak. Dengan begitu, kamu tidak akan mengalami serangan balik saat artefak diledakkan. Serpihan jiwa ini juga memungkinkanmu untuk meledakkan artefak, lanjut Chen Anping. Teknik pencetakan artefak biasa terutama bergantung pada kekuatan jiwa seseorang, yang menciptakan hubungan antara mereka dan artefak. Namun, hal ini tidak berlaku untuk ledakan 1000 artefak. Bagaimanapun, jiwa keilahianku ini tidak akan bertahan lama, jadi aku harus mengajarimu segalanya. Chen Anping telah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak dapat bertahan di makam samsara lebih lama lagi. Pada saat ini, jari-jari Chen Anping membentuk segel saat tubuhnya dipenuhi dengan cahaya berbintang dan cemerlang. Dia lalu mengarahkan jarinya ke dahi Ye Chen. Hampir seketika, aliran informasi mengalir deras ke dalam pikiran Ye Chen. Dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak, dan merasakan sakit yang luar biasa. Aliran informasi ini tidak hanya mencakup ledakan 1000 artefak, tetapi juga teknik pemurnian artefak yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, sebagian besar informasi terkait teknik pemurnian artefak berada di luar jangkauannya saat ini. Chen Anping benar-benar telah memberinya segalanya. Ye Chen mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap tuannya yang semakin melemah, pikirannya masih dirundung kesakitan. Chen Anping tersenyum dan merasa lega. Nak, aku lebih suka melihat niat membunuh dan tekadmu, bukan ekspresi lembutmu sekarang. Lagi pula, kita tidak akan berpisah untuk selamanya. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum kau bertemu dengan tubuh asliku. Meskipun tubuh utamaku dipenjara dan terikat, ia masih hidup. Aku berharap saat kita bertemu lagi, kau akan jauh lebih kuat. Ingat, kau adalah harapan kami, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami. Begitu dia selesai berbicara, sosok Chen Anping menjadi semakin lemah. Makam samsara terasa sedikit lebih sepi. Oh benar juga, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepadamu. Tapi, sebelum aku menghilang, aku akan menyempurnakan kedua senjatamu lagi. Beberapa detik kemudian, jari-jari Chen Anping membentuk segel dan ia segera membentuk formasi. Ia mengambil pedang pembunuh dewa dan tombak dewa iblis penghancur jiwa, lalu mengambil beberapa artefak bagus yang diperoleh Ye Chen dan menaruhnya ke dalam formasi. Hanya artefak berkualitas bagus yang dapat menyatu dengan senjata Ye Chen. Di sisi lain, Ye Chen menyesuaikan kondisinya dan duduk bersila di samping.
Ia mulai mengolah ledakan 1000 artefak, menyambung jiwanya dan menempatkan sebagian kecilnya ke dalam artefak lainnya. Untungnya, setelah mengolah teknik jiwa 9 transformasi, kekuatan jiwanya sangat kuat, sebanding dengan ahli alam Raja Surgawi tingkat kedua. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyambung jiwanya berkali-kali. Huf. 6 jam berlalu, dan wajah Ye Chen pucat pasi. Dia telah mengonsumsi lusinan pil untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Pil pengisian kekuatan jiwa dianggap sebagai harta karun di dunia luar, tetapi bagi seorang alkemis seperti Ye Chen, pil itu sama banyaknya dengan permen. Tak lama kemudian, 2 artefak tingkat Raja Dewa terbang keluar dari bengkel di tengah formasi dan mendarat di tangan Ye Chen. Itu adalah pedang pembunuh Dewa tingkat Raja Dewa tingkat 6, dan tombak Dewa Iblis penghancur jiwa tingkat Raja Dewa tingkat 2. Kedua senjata itu bersinar dengan cahaya, dan Ye Chen dapat merasakan bahwa jumlah energi spiritual yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Baiklah, muridku, aku hanya bisa menemanimu sampai titik ini. Dengan kecepatan kemajuanmu, tidak akan lama lagi sebelum kau mencapai alam kekacauan primordial. Jika kamu mencapai alam integrasi Dao, kamu akan menemukan lebih banyak rahasia tentang makam samsara. Suara Chen Anping sudah sangat lemah. Beberapa saat kemudian, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh Ye Chen. Dia memberikan sisa kekuatannya kepada Ye Chen. Aura Ye Chen melambung tinggi dan dao pedang abadi miliknya telah mencapai 60% kesempurnaan. Dia akhirnya mencapai tingkat ke-8 dari alam kaisar tertinggi. Menguasai. Terima kasih. Sebentar lagi aku akan menyelamatkanmu. Ye Chen membungkuk ke arah barat daya sambil mengepalkan tangan. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Matanya tampak jernih saat dia mengepalkan tangannya. Aku pasti akan pergi ke wilayah Sekte Pedang Darah. Daripada menunggu mereka menyerang pegunungan Kunlun, aku akan menyerang dan memaksa mereka untuk membela diri. Dengan begitu, mereka tidak akan punya waktu atau orang untuk menyerang pegunungan Kunlun. Pada saat ini, sesosok muncul di samping Ye Chen. Itu Lan Suewe. Nak, biar aku ingatkan sesuatu padamu. Saya bisa merasakan 3 batu nisan di makam samsara hampir aktif. Semuanya memancarkan aura Buddha. Pemilik aura Buddha ini bukan berasal dari pegunungan Kunlun, dan kemungkinan besar berasal dari benua Lingwu. Untuk mengaktifkannya, kalian harus pergi ke Sekte Buddha Emas. Jika aku tidak salah, mereka mungkin termasuk di antara 18 Buddha Emas milik Sekte Buddha Emas yang dikabarkan telah musnah. Semua orang mengira mereka telah gugur dalam pertempuran, tetapi sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Pasti ada yang salah dengan hancurnya Sekte Buddha Emas. Bab 1325, tidak semua orang tidak masuk akal. Rahasia yang tersembunyi di dalam reruntuhan itu mungkin ada hubungannya dengan makam samsara. Tentu saja, masih terlalu dini untuk memastikannya. Benua Lingwu berbeda dengan pegunungan Kunlun. Akan sangat sulit bagimu untuk menonjol di antara begitu banyak ahli. Ye Chen melirik ke arah yang dituju Lan Suewe dan mengerutkan kening. Dia dapat merasakan ada sepasang tangan yang mengatur segalanya. Dari Huaxia ke pegunungan Kunlun, dan kemudian ke benua Lingwu. Dari makam samsara, rencana yang disiapkan oleh kakeknya, lelaki tua misterius itu. Semua ini tampaknya mengarah pada sesuatu yang lebih besar di balik segalanya. Namun, semua ini berada di luar jangkauannya saat ini, jadi dia hanya bisa melakukan semuanya selangkah demi selangkah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan meninggalkan makam samsara. Ia melihat langit di luar berangsur-angsur cerah. Waktu yang disepakati semakin dekat. Dia langsung menuju gerbang selatan kota roh surgawi untuk mendaftar terlebih dahulu. Kalau tidak, dia mungkin tidak punya waktu untuk mendaftar nanti jika perkelahian dengan Luo Suyuan meluas ke anggota tim penegak hukum lainnya. Langit baru saja cerah, dan saat itu sekitar pukul 6 pagi. Hanya ada beberapa orang di gerbang selatan kota roh surgawi, tetapi sudah ada beberapa ahli alam Raja Surgawi tahap awal yang menunggu di penginapan. Ada spanduk di luar penginapan, yang bertuliskan, daftar untuk kompetisi 100 sekte semesta di sini. 150.000 kultivator akan berpartisipasi, aku ingin melihat apakah aku akan bertemu seseorang yang bisa membuatku mengerahkan seluruh kemampuanku, gumam Ye Chen dalam hati. Dengan kekuatan tempurnya, ia bahkan bisa melawan ahli alam semi-divine tahap akhir. Dalam kompetisi ini,
hanya peserta terkuat yang menjadi ancaman baginya. Senior, aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte alam semesta. Dia menangkupkan tinjunya ke arah penjaga alam Raja Surgawi tahap awal dari sekte Jindao. Kamu yakin? Penjaga itu menatap Ye Chen dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas perhatianmu, senior, tapi aku yakin aku ingin mendaftar. Ye Chen mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada Guardian. Namaku Ye Xitian. Aku dari sebuah desa dekat kota roh surgawi. Ia yakin jika nama aslinya terbongkar, pasti akan menarik perhatian klan roh darah, terutama jika ia memenangkan kompetisi. Oleh karena itu, lebih baik aman daripada menyesal. Ia tidak ingin mengalami perburuan lagi seperti yang pernah dialaminya di Huaxia dan Pegunungan Kunlun, terutama jika klan roh darah mengirim seorang ahli alam kekacauan purba, atau bahkan seorang ahli alam integrasi Dao, untuk mengejarnya. Bagus. Ye Xitian, nama ini tidak buruk. Seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8 dari desa terpencil. Aura dari tubuhmu, kenapa rasanya seperti kau berasal dari alam bela diri tingkat rendah? Sang penjaga merenung sejenak dan berkata, biasanya, orang-orang dari alam bela diri tingkat rendah memiliki aura yang unik. Sangat mudah dideteksi, dan itu juga cara terbaik untuk membedakan para jenius benua Lingwu dari alam sampah lainnya. Tidak baik berbohong. Kamu harus memiliki kesadaran diri dan berusaha untuk tidak memaksakan diri melampaui batas. Ye Chen sudah lupa tentang auranya. Dia memaksakan senyum dan berkata, saya berasal dari tempat bernama Kota Roh di Pegunungan Kunlun. Saya bertanggung jawab untuk menjaga formasi teleportasi spasial, tetapi tidak sengaja melangkah masuk, jadi saya ingin mencari beberapa peluang. Oh, tempat itu. Orang-orang datang dari tempat itu setiap beberapa dekade, tetapi banyak dari mereka yang meninggal. Penjaga itu menatap Ye Chen dengan heran dan berkata dengan lembut, jalan kultivasi tidaklah mudah. Jangan mengambil risiko terlalu besar sampai kau mati. Kau terlalu lemah, dan kau berasal dari alam bela diri tingkat rendah. Di benua Lingwu kita, baik itu keluarga atau murid sekte, atau bahkan para kultivator yang tidak berafiliasi, kita semua memandang rendah orang-orang dari alam bela diri tingkat rendah. Dia tidak menghina Ye Chen secara langsung, tetapi kata-kata dan tindakannya agak menghina. Sama seperti orang-orang dari Pegunungan Kunlun yang memandang rendah para kultivator Huaxia, karena ada perbedaan mendasar dalam tingkat kekuatan mereka. Terima kasih, tetapi saya masih ingin mendaftar. Tidak ada aturan yang mengatakan kau tidak bisa mendaftar sebagai kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8, kan? Ye Chen melangkah maju dan auranya meledak. Semangat juangnya membuat wajah penjaga yang bertugas mendaftarkan diri berubah drastis. Pada saat itu, dia benar-benar diselimuti oleh niat membunuh bocah nakal ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa dia diancam oleh semut alam kaisar tertinggi dari alam tingkat rendah? Tidak pernah terdengar. Namun, hal ini membuatnya tertarik pada Ye Chen. Dia tersenyum dan berkata, meskipun kamu hanya seorang kultivator alam kaisar tertinggi, auramu sebanding dengan seorang kultivator alam semi surgawi. Tidak buruk. Ye Xitian, kan? Penjaga itu segera mencatatnya dan memberikan Ye Chen sebuah token perunggu. Kamu adalah orang ke-57.000 yang mendaftar. Pergilah ke lembah pegunungan Miriat dalam 3 hari. Ye Chen memiliki kesan yang baik tentang penjaga ini. Tampaknya tidak semua orang di benua Lingwu bersikap tidak masuk akal. Namun, pada saat ini, beberapa suara yang tidak pada waktunya terdengar. Rendahan dari alam bela diri tingkat rendah. Kamu berani datang dan mendaftar untuk kompetisi itu. 5 orang kultivator berjalan dengan gagah. Mereka tidak muda lagi, dan tampak garang. Saudara Chen Ming, lihat. Seorang wanita bergaun putih tertawa. Sepotong sampah dari alam bela diri tingkat rendah berani mendaftar. Saya pikir 150.000 orang akan mendaftar kali ini, tetapi setengahnya mungkin adalah sampah dari alam kaisar tertinggi yang ada di sini untuk menambah jumlah, seperti orang bodoh ini. Itu sangat mungkin, kata lelaki gemuk di sampingnya sambil tersenyum, kenapa aku tidak menghajar kecil sombong ini sampai babak belur. Aku akan membuatnya berlutut dan menggonggong untukmu. Bagaimanapun juga, saya sekarang juga seorang petugas penegak hukum. Sepupuku adalah Kapten Luo Suyuan dari tim penegak hukum. Bahkan jika aku membunuh seseorang, tidak ada yang berani menyentuhku. Wanita yang dipanggil CR itu memperlihatkan raut wajah yang menawan.
Ia mencium Chen Ming dan tersenyum. Hari ini aku bosan, tapi ini akan menghiburku. Dia mengangkat dagunya dan menatap Ye Chen seperti sedang menatap seekor lalat. Para kultivator dari alam bela diri tingkat rendah tidak memiliki latar belakang atau pendukung, jadi siapa yang peduli jika mereka membunuhnya? Luo Suyuan. Kebetulan sekali. Aku belum sempat mencarinya, tapi sepupunya sudah datang ke rumahku. Ye Chen menatap kelima orang di depannya. Dua di antaranya adalah ahli alam semi surgawi tahap awal, sedangkan tiga lainnya adalah ahli alam semi surgawi tahap menengah. Mengingat betapa lemahnya mereka, tentu saja dia tidak takut. Ketika beberapa dari mereka mendengar kata-kata Ye Chen, mereka tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu berencana mencari masalah dengan Luo Suyuan. Tahukah kau betapa besar pengaruh namanya di sini? Mendengarmu mengucapkan kata-kata konyol seperti itu saja sudah menghina. Berlututlah. Beberapa saat kemudian, beberapa gelombang tekanan spiritual melanda Ye Chen. Menurut mereka, tekanan spiritual mereka akan cukup untuk menghancurkan semut alam kaisar tertinggi. Penjaga yang bertugas mendaftar berdiri dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tanpa diduga, rekannya berjalan mendekat dan menekannya kembali ke tempat duduknya. Lakukan saja pekerjaanmu. Jangan khawatir. Sang penjaga menatap Ye Chen dalam-dalam, namun tidak mengambil tindakan pada akhirnya. Dunia kultivasi itu kejam. Kalau saja adik lelaki ini tahu bagaimana bertahan, mungkin keadaan masih bisa diselamatkan, tetapi tampaknya pertumpahan darah tidak bisa dihindari hari ini. Bab 1326, Saatnya Perubahan. Pada saat ini, gelombang tekanan spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Ye Chen, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Meskipun dia hanya seorang kultivator alam kaisar tertinggi, pada kenyataannya, dia tidak jauh berbeda dari seorang ahli alam semi surgawi, dan tidak lemah sama sekali. Tingkat kultivasinya tidak mencerminkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia mengabaikan tekanan spiritual itu dan berjalan mendekati kelima orang itu. Kalian orang-orang lemah bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Begitu dia selesai berbicara, tekanan spiritual yang menyelimutinya langsung menghilang. Pada saat yang sama, aura kekerasan Ye Chen meledak. Kelima orang itu langsung tahu ada yang tidak beres. Si Er, yang tingkat kultivasinya paling lemah, terpental, tubuhnya menghantam pilar batu. Berani sekali kau. Saya seorang petugas penegak hukum. Beranikah kau menyerang orang-orangku? Apakah kau mencari kematian? Meskipun mengucapkan kata-kata sombong ini, Chen Ming memuntahkan seteguk darah dan menatap Ye Chen dengan ngeri, lalu dengan cepat mengeluarkan tabung bambu dari sakunya dan menarik seutas tali panjang. Tabung bambu itu menembakkan kembang api ke langit, yang segera meledak. Seketika, bel alarm berbunyi di sekitar, yang membuat ekspresi Chen Ming berubah menjadi senyuman. Kecil, aku sudah memanggil bala bantuan. Sebentar lagi, anggota tim penegak hukum lainnya akan datang dan mengepungmu. Namun, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan bersujudlah padaku, dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Kalau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup untuk membalas dendam demi si Er. Pembalasan dendam. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dengan jentikan jarinya, sebuah pedang dari tanah terbang ke tangannya. Dia mengayunkan pedangnya dengan santai, yang menewaskan yang lainnya, hanya menyisakan Chen Ming yang hidup. Ahli alam semi-divine tahap awal bahkan tidak dapat menangkis satu pun serangannya. Mungkin ahli alam semi-divine tahap menengah dapat beradu pukulan dengan Ye Chen, tetapi itu hanya jika mereka memiliki artefak abadi yang cukup kuat. Jika tidak, mereka juga akan dihajar habis-habisan. Anda, apa yang kau coba lakukan? Aku akan memberitahumu sekarang bahwa jika kau berani membunuhku, kau akan menantang seluruh tim penegak hukum kota roh surgawi. Selama kamu berada di kota ini, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari jeratan hukum. Chen Ming sangat takut hingga ia jatuh ke tanah. Melihat mayat-mayat di sekitarnya, ia tahu bahwa jika ia tidak mengulur waktu hingga bala bantuan tiba, ia akan segera mati juga. Dia tidak ingin mati, jadi dia berusaha sekuat tenaga mengancam Ye Chen menggunakan statusnya. Jangan bunuh aku. Jika kau mengampuni nyawaku, aku akan meminta sepupuku untuk melepaskanmu. Jangan khawatir, aku bersumpah demi kehormatanku bahwa aku tidak akan membalas dendam padamu. Chen Ming sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak ingin mati di tangan orang gila.
Ye Chen dengan santai menarik kursi dan duduk di samping Chen Ming. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Karena dia akan menyinggung tim penegak hukum dengan berurusan dengan Luo Suyuan nanti, dia mungkin juga akan berurusan dengan mereka bersama-sama. Mata Chen Ming membelalak saat melihat pemandangan ini. Dia tidak dapat memahami mengapa orang gila ini begitu tak kenal takut meskipun bala bantuannya sedang dalam perjalanan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sejumlah tokoh tiba di daerah tersebut. Petugas penegak hukum ada di sini. Chen Ming menghela napas lega, dan ekspresi ketakutannya berubah dingin. Sekarang, keadaan telah berbalik. Nak, apa kau tahu kejahatan apa yang telah kau lakukan? Menyerang petugas penegak hukum adalah pelanggaran hukum yang berat. Ye Chen melihat sekeliling. Semakin banyak petugas penegak hukum berkumpul di area tersebut. Dia mengangkat Chen Ming dan memberi isyarat kepada kerumunan. Dia tersenyum dan berkata, petugas penegak hukum. Hukum apa yang kalian tegakkan? Lihat orang ini di sini, atau bahkan sepupunya. Mereka membunuh sesuka hati. Apakah ini hukum yang kalian bicarakan? Konyol. Baiklah, hari ini, aku akan membunuh seorang petugas penegak hukum di depanmu. Mari kita lihat apakah kau bisa menghentikanku. Setelah berkata demikian, pedangnya mendekati leher Chen Ming. Tidak, Ye Xitian, dasar kecil, berhenti. Berhenti. Beberapa suara terdengar, di antaranya adalah sepupu Chen Ming, Luo Suyuan. Pada saat ini, Luo Suyuan sangat marah. Beraninya semut rendahan dari alam bela diri tingkat rendah ini bertindak seperti ini. Ini adalah benua Lingwu, bukan wilayah asalnya. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia masih seorang penguasa? Kamu Xitian, jika kau berani membunuh sepupuku, aku jamin kau tidak akan bisa meninggalkan kota roh surgawi dalam keadaan utuh hari ini, kata Luo Suyuan dengan garang sambil berlari ke depan. Ia hampir berada di depan Ye Chen. Ah, benarkah? Puci. Pedang itu mengiris leher Chen Ming dan darah pun berceceran keluar. Begitu saja, Ye Chen membunuh seorang petugas penegak hukum di depan semua orang. Awalnya Ye Chen tidak ingin membuat masalah, tetapi melihat bagaimana para kultivator dari alam tingkat rendah seperti pegunungan Kunlun diperlakukan di sini, dia tahu bahwa jika dia harus mengubah keadaan, maka mereka yang naik dari pegunungan Kunlun di masa depan tidak akan menghadapi diskriminasi dan penghinaan seperti itu. Berurusan dengan petugas penegak hukum ini adalah langkah pertama dalam rencananya untuk mengubah benua Lingwu. Kamu Xitian, petik dua tanda seru. Beraninya kau, Ark. Semua orang, dengarkan. Ye Xitian, rendahan dari dunia bela diri tingkat rendah ini berani membunuh salah satu dari kita. Kita harus memberinya pelajaran dan menghukumnya dengan keras untuk memberi contoh. Semua orang, serang. Luo Suyuan mengeluarkan token, dan suaranya langsung menyebar ke seluruh kota roh surgawi yang luas, dan lebih banyak petugas penegak hukum bergegas mendekat ketika mereka mendengarnya. Ketika para pembudidaya biasa mendengarnya, mereka tidak dapat menahan gemetar. Wang Yan, yang masih sarapan, terkejut. Makanan di tangannya jatuh ke tanah. Dia terkejut. Anak ini terlalu berani. Kemarin aku sudah menjelaskan dengan jelas betapa berbahayanya hal itu, tapi dia masih berani melakukan hal seperti ini. Apakah dia tidak ingin hidup? Orang ini pasti gila. Hanya orang gila yang berani melawan tim penegak hukum. Saudara Wang, kamu mengatakan bahwa Ye Xitian akan melawan Luo Suyuan. Apakah kita masih akan pergi menonton? Di sampingnya, dua ahli alam semi surgawi tingkat akhir yang juga sedang makan bertanya dengan ekspresi kosong. Satu orang saja yang memprovokasi seluruh tim penegak hukum kota adalah hal yang tidak pernah terdengar. Keberanian seperti itu, tetapi juga, kebodohan seperti itu. Pergi. Mana mungkin kita pergi? Wang Yan segera berdiri dan menyeka mulutnya. Dia segera berkata, kemarin, aku berdiri bersamanya. Jika Ye Chen mati, Luo Suyuan akan melampiaskan amarahnya padaku. Hari ini, kalian berdua bersamaku, jadi kalian juga akan terlibat. Lari. Bab 1327, bunuh dia dengan cepat. Kita akan pergi ke kota roh kuno untuk mendaftar. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Ye Xitian dalam masalah besar. Setelah mengatakan itu, Wang Yan segera pergi. Dia berlari lebih cepat daripada petugas penegak hukum yang bergegas menuju Ye Chen. Dari sini, terlihat betapa dia menghargai hidupnya.
Dua orang lainnya saling berpandangan dan kemudian dengan cepat mengikuti Wang Yan menuju gerbang utara. Tetap hidup adalah prioritas mereka. Wus, wus, wus. Satu persatu, petugas penegak hukum bergegas ke gerbang selatan, dan ratusan ribu orang keluar untuk menonton pertunjukan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun. Di masa lalu, ketika seorang ahli alam Raja Dewa membunuh seseorang, para penegak hukum tidak akan peduli, sementara para ahli alam setengah dewa tidak akan berani membunuh siapapun, apalagi seorang penegak hukum. Oleh karena itu, semua orang ingin melihat orang gila mana dari alam bela diri tingkat rendah yang begitu berani. Di dekat gerbang selatan, tiga penjaga alam Raja Dewa menatap Ye Chen dengan penuh minat. Mereka tidak berniat untuk bergerak. Mereka ada di sini untuk menangani pendaftaran, bukan untuk menegakkan hukum. Sepertinya beberapa orang dari alam bela diri tingkat rendah benar-benar berani. Penjaga pertama tersenyum. Bai Yue, coba tebak berapa lama anak ini bisa bertahan. Atau haruskah kukatakan, berapa menit dia bisa bertahan sebelum dia terbunuh. Seorang penjaga berjubah putih lainnya angkat bicara. Bai Yue adalah wali yang telah mendaftarkan nama Ye Chen. Bai Yue menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sekitar 3 menit. Yah, kukira dia hanya bertahan 2 menit. Saya rasa dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 1 menit. Level kultivasinya terlalu rendah. Kalau bukan karena dia bisa bertarung di atas levelnya, dia pasti akan terbunuh dalam satu gerakan. Dua penjaga lainnya sama sekali tidak optimis terhadap Ye Chen. Menurut mereka, Ye Chen sedang mencari kematian dengan menantang tim penegak hukum. Satu-satunya hasil dari kegilaan semacam ini adalah kematian. Dia terlalu sombong. Dia pasti sudah mati. Salah satu dari mereka, seorang penjaga bernama Lan Yue, tertawa meremehkan. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang-orang rendahan dari dunia bela diri tingkat rendah ini? Apakah mereka benar-benar sebodoh ini? Saat ketiga penjaga itu mengobrol, Luo Suyuan menghubungi Ye Chen. Sebagai ahli alam semi-divine tingkat 7, ia dianggap cukup kuat di kota roh surgawi. Kalau tidak, ia tidak akan memenuhi syarat untuk posisi kapten dalam tim penegak hukum. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan mengayunkan tongkatnya saat dia menyerang Ye Chen dengan sekuat tenaga. Tongkat di tangannya adalah artefak abadi tingkat 7, dan dampak dari pukulannya menciptakan gelombang kejut yang membuat penonton di dekatnya bergegas kembali. Ledakan, 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 puluhan ledakan terdengar silih berganti, dan gelombang kejut mengguncang sekelilingnya. Ye Chen memegang pedang abadi tingkat 8 di tangannya. Untuk saat ini, tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa dan pedang pembunuh dewa juga dianggap sebagai kartu trufnya, dan lebih baik dirahasiakan. Selain itu, dia tidak perlu menggunakan artefak tingkat Raja Dewa untuk menghadapi sampah di depannya ini. Kamu Sitian, kamu Bestard. Hari ini, aku akan membunuhmu dan menunjukkan kekuatan tim penegak hukum kota roh surgawi. Luo Suyuan melompat ke langit dan memegang tongkat itu dengan kedua tangannya. Tongkat itu memancarkan berbagai cahaya surgawi berwarna-warni, yang berubah menjadi hantu harimau yang ganas. Dia mengerahkan kekuatan garis keturunannya dan harimau yang ganas itu bergabung ke dalam tongkat itu, meningkatkan kekuatannya saat bertabrakan dengan pedang Ye Chen. Ye Chen mengacungkan pedangnya dan mengeksekusi teknik pedang saat pertarungan semakin intens. Petugas penegak hukum lainnya segera mengepung tempat mereka berdua bertarung. Sekarang jumlahnya lebih dari 100, dengan mayoritas merupakan kultivator alam kaisar tertinggi dan ahli alam semi-surgawi tahap awal. Yang terkuat di antara mereka adalah dua kapten yang merupakan ahli alam semi-surgawi tingkat 7, seperti Luo Suyuan. Wus, wus, sinar cahaya berkelebat dan terbang keluar saat seorang pria kekar perlahan mendekat. Kelopak bunga berkibar di sekujur tubuhnya saat ia muncul dengan gaya mencolok. Orang ini tampak muda, tetapi usianya sudah lebih dari 100 tahun. Meski begitu, menurut standar kultivator, dia hanyalah seorang remaja. Dia menyaksikan pertarungan antara Luo Suyuan dan Ye Chen, lalu memerintahkan dengan lembut, Luo Suyuan, bunuh orang rendahan ini. Jangan menunda lagi. Kalau tidak, semua orang rendahan lainnya akan mencoba menirunya di masa depan. Orang ini adalah Tian Yuan, kepala penjaga gerbang selatan kota roh surgawi. Kepala penegak hukum, yang merupakan ahli alam semi-surgawi tingkat puncak, adalah atasan Luo Suyuan. Sekarang setelah dia memberi perintah,
petugas penegak hukum lainnya tidak ikut campur dalam pertempuran antara Luo Suyuan dan Ye Chen. Sebaliknya, mereka membiarkan Luo Suyuan melawan Ye Chen sendirian. Kamu si Tian, dasar kecil, awalnya aku ingin menangkapmu hidup-hidup, menyiksamu, lalu membunuhmu. Tetapi Tuan Tian Yuan telah berbicara, jadi kematianmu akan cepat dan brutal. Luo Suyuan mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan tongkatnya melepaskan sinar cahaya warna-warni seperti tali yang terbang ke segala arah dan mengikat Ye Chen, membungkusnya seperti kepompong dan menahannya di tempatnya. Hantu harimau ganas itu dengan cepat mengembun di belakangnya saat dia melepaskan sepenuhnya kekuatan garis keturunannya dan menyatukannya ke dalam tongkat itu, mengumpulkan kekuatan untuk memberikan pukulan yang mematikan. Kecil, tidak ada gunanya mencoba melawan. Di dekatnya, ketiga penjaga itu tetap tenang. Salah satu dari mereka, yang mengenakan jubah ungu, tersenyum dan berkata, Bai Yue, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan hidup selama 3 menit. Saya rasa dia tidak bisa menghindari pukulan ini. Selama Luo Suyuan selesai mengumpulkan kekuatan, dia bisa membunuh seorang kultivator alam semi-divine tingkat 6 dengan satu serangan, apalagi seorang lemah dari alam bela diri tingkat rendah seperti bocah ini. Mata Bai Yue berkedip saat dia menatap Ye Xitian. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Anak ini benar-benar berani memprovokasi tim penegak hukum. Tidak apa-apa jika seorang ahli alam Raja Dewa melakukan itu, tetapi seorang kultivator alam kaisar tertinggi. Itu sama saja dengan bunuh diri. Ia mengira seorang jenius dengan potensi telah tiba, tetapi tampaknya anak ini terlalu sombong. Ye Xitian, matilah. Luo Suyuan mengangkat tongkatnya yang penuh dengan kekuatan, dan melompat ke udara. Kemudian, dia mengayunkannya dari atas, menghantam Ye Chen dengan kekuatan seperti gunung yang runtuh. Sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tongkat itu dan berubah menjadi palu besi putih, yang turun ke Ye Chen bersama tongkatnya. Bahkan ahli alam semi surgawi tingkat akhir akan terluka parah oleh serangan ini. Wah, sebuah ledakan meletus, dan tubuh emas Ye Chen muncul saat ia mengulurkan tangan dan meraih tongkat itu. Lengannya melepaskan aliran kekuatan yang menghancurkan palu putih satu demi satu. Dia kemudian berbalik dan mengeluarkan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa, menggunakannya untuk menusuk dada Luo Suyuan. Dia memutar lengannya dan menusuk, memaku Luo Suyuan ke tanah. Kemudian, dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dan tubuh Luo Suyuan hancur berkeping-keping. Bab 1328, siapa dia? Setelah melakukan semua ini, Ye Chen mengarahkan pedangnya ke Tian Yuan dan berkata, kau tidak layak menjadi kepala penegak hukum, setidaknya tidak dengan aturan-aturan yang buruk ini. Jika kau bersikeras membiarkan keadaan tetap seperti ini, maka aku akan membunuh kalian semua. Jika mereka ingin menegakkan hukum, dia tidak akan keberatan, asalkan mereka memperlakukan semua orang dengan setara. Namun, jika mereka terus melakukan kejahatan, maka dia akan membersihkan seluruh tim penegak hukum. Ye Xitian, beraninya kau membunuh bawahanku. Mata Tian Yuan tajam dan tajam. Kau bahkan membuat keributan di kota roh surgawi. Dia mengangkat tangan kirinya sedikit. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di telapak tangannya dan secara bertahap mengembun menjadi tombak berwarna-warni. Dia mengarahkannya ke Ye Chen dan berkata, kamu ingin tahu jawabanku? Di benua Lingwu, mereka yang kuat dihormati, dan karenanya memiliki hak istimewa. Jika seseorang yang kuat membunuh, yang lemah hanya bisa patuh menerima kematian. Sekarang, sebagai ahli yang kuat, aku akan membunuhmu, Ye Xitian. Apakah kamu bersalah atau tidak, kamu harus mati. Dia harus membunuh Ye Chen untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi di kota roh surgawi. Posisi dan status tim penegak hukum tidak dapat dipertanyakan, terutama oleh beberapa orang lemah dari bidang bela diri tingkat rendah. Kau tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Panggil tuan kotamu. Saat kata-kata ini diucapkan, terjadi kegemparan. Ye Chen memang telah membunuh Luo Suyuan dengan cara yang mendominasi. Namun, dia sekarang berhadapan dengan Tian Yuan, yang merupakan ahli alam semi-divine tingkat puncak. Apakah Ye Xitian seorang idiot? Dia hanya seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8, namun dia berani menantang seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Lebih jauh lagi, dia ingin menantang tuan kota juga. Benar-benar gila.
Pergilah ke neraka. Aku akan membunuhmu dan menggunakan mayatmu sebagai contoh bagi mereka yang berniat membuat masalah di kota ini. Tian Yuan menerjang maju dengan tombak bunga di tangannya, memancarkan aura dahsyat yang mampu mengguncang surga, disertai kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Wuih! Gelombang ki tombak melesat keluar dari tombak bunga yang melesat melintasi langit. Ye Chen meraung dan memperlihatkan tubuh emasnya. Energi darahnya yang ganas melonjak saat ia menusukkan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa. Kedua tombak itu bertabrakan, dan dampaknya memaksa Ye Chen mundur belasan meter. Sangat kuat, Ye Chen menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia mengepalkan tangan kirinya dan memegang tombak di tangan kanannya saat dia menyerang ke depan lagi. Seorang ahli alam semi-divine tingkat puncak dari kota roh surgawi memang jauh lebih kuat daripada yang dari kota roh. Kekuatan tempur Tian Yuan beberapa kali lebih kuat dari Li Jiawei. Degup, degup, tombak Tian Yuan dan Ye Chen saling bertabrakan berulang kali, tetapi setelah beberapa saat, menjadi jelas bahwa Ye Chen perlahan-lahan mulai kelelahan. Wah! Tian Yuan memutar tubuhnya untuk menghindari pukulan sebelum meninju Ye Chen dan memaksanya mundur beberapa langkah. Dia tertawa keras dan berkata, "Kecil, apakah kamu benar-benar berpikir kamu mampu melawanku? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tentu saja, kekuatan tempurmu setidaknya sebanding dengan ahli alam semi surgawi tingkat ketujuh, yang mungkin membuatmu menjadi penguasa di bidang bela diri tingkat rendahmu. Tapi di sini, kamu sampah." Degup, degup, Tian Yuan menyerang puluhan kali secara berturut-turut. Hei, hei, lihatlah orang rendahan itu. Beraninya dia memprovokasi Lord Tian Yuan. Dia harus mati. Benar, tapi tubuhnya tidak lemah. Kalau tidak, dia pasti sudah dibunuh oleh Tuan Tian Yuan sekarang. Memangnya kenapa kalau dia punya tubuh yang kuat? Melihat bagaimana pertarungan ini berlangsung, cepat atau lambat dia akan mati. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Ye Xitian. 15 gerakan. Sekitar 10 gerakan. Kerumunan orang berdiskusi dengan penuh semangat. Di mata mereka, Ye Chen sudah menjadi orang mati. Ledakan. Setelah itu, ledakan dahsyat lainnya terdengar. Kali ini, Ye Chen dan Tian Yuan mundur beberapa langkah. Mereka sama-sama cocok. Namun pada kenyataannya, luka Ye Chen lebih serius. Mata Tian Yuan terfokus. Dia tidak menyangka semut ini sekuat ini. Siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana mungkin seorang kultivator sampah dari pesawat sampah memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah kamu menyembunyikan tingkat kultivasimu? Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berjalan menuju Tian Yuan. Saat melakukannya, jari-jarinya membentuk gerakan mantra dan formasi penyembunyian besar langsung mengembun, mengisolasi segalanya dari dunia luar. Formasi penahanan mutlak kuno. Formasi yang hanya bisa ditinggali satu orang hidup-hidup. Ketika Tian Yuan melihat ini, dia tercengang. Ini karena formasi ini tidak hanya mengisolasi mereka dari dunia luar, tetapi hanya satu orang yang bisa keluar. Apakah pihak lain sedang menggali kuburan untuk dirinya sendiri? Kamu ingin tahu siapa aku? Ye Chen tiba-tiba berbicara. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Tian Yuan. Dalam sekejap, ki iblis yang tak berujung mengelilingi tubuhnya. Sinar cahaya iblis muncul di bawah kakinya dan secara bertahap mengembun menjadi segel. 3 dao besar melayang di atas kepalanya. Beberapa saat kemudian, mata iblis itu perlahan muncul di dahinya, dan dia menyalurkan energi iblisnya ke sana. Setelah beberapa saat, mata iblis itu perlahan terbuka, memadatkan gelombang kekuatan berbentuk bulan sabit yang melesat melintasi langit, terbang menuju Tian Yuan. Apa-apaan itu? Ekspresi Tian Yuan berubah drastis. Dia buru-buru mengumpulkan kelopak yang tak terhitung jumlahnya dan memadatkannya menjadi dinding bunga di depannya. Dia merasakan bahaya yang amat besar dari serangan ini, dan dia tahu bahwa jika dia tidak membela diri, dia akan mati. Brengsek, bagaimana bisa kecil ini memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu kuat? Siapakah orang ini? Apakah ada keluarga papan atas yang meninggalkan keturunan mereka di alam bela diri tingkat rendah? Akan tetapi, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan memfokuskan perhatiannya untuk memblokir serangan itu. 1000 tombak hancur. Bunga menari. Tian Yuan melancarkan 2 jurus pamungkasnya secara bersamaan. Pada saat yang sama, ia menyalurkan energi spiritualnya ke dinding bunga untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya. Wah!
Gelombang kekuatan berbentuk bulan sabit memotong segalanya dan mendarat di dadanya. Dengan satu serangan, Ye Chen telah melukai Tian Yuan, membuat Tian Yuan sama sekali tidak bisa bertarung. Pada saat yang sama, dia menonaktifkan formasi. Ketika ini terjadi, dan semua orang melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Ini karena yang tersisa berdiri bukanlah Tian Yuan, tetapi bocah muda sombong itu. Itu semut dari alam bela diri tingkat rendah, Ye Xitian. Apa? Mustahil. Dua kapten tim alam semi surgawi tingkat ketujuh itu sangat terkejut, dan rasanya bola mata mereka hendak keluar dari rongganya. Bagaimana bisa Lord Tian Yuan tiba-tiba kalah? Mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Mungkinkah pemuda ini adalah seseorang dengan status bangsawan? Apakah dia adalah eksistensi yang tidak dapat mereka ganggu? Bab 1329, Satu Demi Satu. Semua orang sekarang bisa merasakan kekuatan tempur Ye Chen dan merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam kaisar tertinggi dari alam bela diri tingkat rendah dapat melukai seorang ahli alam semi surgawi tingkat puncak? Tentu saja, mereka tidak melihat bagaimana hal itu terjadi, tetapi mereka melihat hasil yang mengejutkan. Siapa Ye Xitian? Mungkinkah dia putra dari keluarga besar di benua Lingu yang secara tidak sengaja masuk ke alam bela diri tingkat rendah? Itu mungkin. Meskipun kami tidak melihat apa yang terjadi di dalam, kekuatan yang ditunjukkan orang ini sangat besar. Bagaimana mungkin seekor semut dari alam bela diri tingkat rendah memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu kuat? Penjelasan ini adalah yang paling masuk akal, dan menyebabkan mereka memandang Ye Chen secara berbeda. Wah! Tubuh Tian Yuan jatuh ke tanah seperti karung yang rusak. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia terluka parah. Tanpa ratusan atau ribuan tahun, jelas mustahil untuk pulih dari cedera ini. Mata dingin Tian Yuan menatap Ye Chen. Namun, alih-alih menunjukkan keputusasaan, dia malah tertawa. Ye Xitian, tahukah kau harga yang harus dibayar jika kau menyakitiku? Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan mengirim orang ke alam bela diri tingkat rendahmu untuk mencari siapapun yang berhubungan denganmu dan membunuh mereka semua. Itulah harga yang harus dibayar karena telah menyinggung perasaanku. Ye Chen tadinya berencana membiarkan keadaan tetap seperti semula, tetapi saat mendengar kata-kata Tian Yuan, kilatan dingin melintas di matanya. Ekspresinya berubah sangat dingin dan haus darah saat dia berjalan menuju Tian Yuan. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Beraninya kau menyakiti orang-orangku di kota roh surgawi. Seorang pria parubaya berjubah hitam terbang mendekat. Tubuhnya dikelilingi oleh aura merah. Dia adalah seorang ahli alam raja surgawi, dan juga penguasa kota-kota roh surgawi. Kota roh surgawi bukanlah kota besar di benua Lingu. Namun, di dalam batas-batasnya, otoritas penguasa kota tidak perlu diragukan lagi. Penguasa kota merupakan ahli alam Raja Dewa tingkat kelima, bahkan 100 sekte di wilayah ini tidak berani mengabaikannya. Namun, ada yang berani membuat masalah di kotanya dan bahkan membunuh bawahannya. Ini sama saja dengan menantang otoritasnya, jadi dia harus bertindak. Kecil, aku tidak peduli dari mana asalmu atau latar belakangmu. Kau akan mati karena masalah yang kau sebabkan di kotaku. Tatapan mata tuan kota begitu dalam dan serius saat dia menatap Ye Chen dan semua orang. Dia melambaikan tangannya sedikit, dan sebuah belati muncul di tangannya, yang memancarkan kekuatan surgawi yang cemerlang. Saat belati itu muncul, tekanan spiritual yang tampaknya tak berujung menyelimuti Ye Chen. Nak, tidak bagus. Dia adalah ahli alam Raja Surgawi. Mundur, kata Nibaijian cepat dari makam samsara. Aku akan memberimu sedikit kekuatan. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kau menghentikan orang ini, akan segera ada ahli alam Raja Dewa lainnya yang datang. Hari ini, kamu terlalu memperlihatkan sisi lemahmu. Baiklah, Ye Chen hanya ingin melawan petugas penegak hukum. Melawan penguasa kota bukanlah bagian dari rencananya, dan di luar dugaannya. Terlebih lagi, Ye Chen tidak memenuhi syarat untuk menghadapi ahli alam Raja Surgawi saat ini. Untungnya dia punya Samsara Graveyard. Beberapa saat kemudian, tubuh Ye Chen dikelilingi oleh energi spiritual yang tak berujung, dan auranya terus meningkat. Yang membuat semua orang tercengang, dia telah mencapai tingkat kedua dari alam Raja Surgawi.
Namun, ini hanya sementara, jadi dia harus bertindak cepat. Kekuatan ini juga tidak cukup untuk mengalahkan penguasa kota, yang merupakan ahli alam Raja Dewa tingkat kelima. Untuk saat ini, dia harus mundur tergesa-gesa. Tidak dapat dipercaya, dia benar-benar menggunakan teknik rahasia untuk maju ke alam Raja Surgawi. Sebenarnya ada teknik rahasia yang bisa memungkinkan seseorang untuk maju sementara kedua alam utama. Kerumunan itu berteriak keras. Sepertinya kamu punya banyak kartu truf. Teknik rahasia ini memang sangat menantang surga. Namun, kau tetap akan mati di tanganku, dan teknik rahasiamu akan menjadi milikku. Penguasa kota kemudian mengayunkan belati itu ke arah Ye Chen. Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan berkumpul di sekitar belati itu saat terbang di udara, berniat untuk menghabisi nyawa Ye Chen. Tampaknya penguasa kota dari kota roh surgawi telah mengolah dao api agung, saat api di sekitar belati itu berubah menjadi burung phoenix menyala yang membumbung tinggi ke angkasa. Jelas, belati ini juga merupakan senjata tingkat Raja Surgawi. Suara mendesing. Burung phoenix yang menyala melesat di langit, membuatnya berwarna merah menyala. Bahkan awan putih pun terbakar saat percikan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Setiap percikan jatuh seperti meteor dan menghancurkan tanah. Tuan kota sudah mulai bergerak. Ye Xitian pasti akan mati sekarang. Banyak orang mengeluarkan artefak abadi mereka dan membentuk penghalang pelindung di sekeliling mereka untuk menghalangi percikan api yang jatuh. Namun, ketika percikan api bertabrakan dengan penghalang, gelombang kejut mengguncang sekeliling dan membuat semua orang gemetar ketakutan. Tatapan mata Ye Chen tampak berat saat ia memegang tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa di tangan kanannya dan terus mengumpulkan energi iblis. Pada saat yang sama, ia menggabungkan energi iblis dan energi spiritualnya untuk mempersiapkan serangan yang dahsyat. Ia kemudian mengeluarkan 5 mutiara spiritual dengan tangan kirinya, dan kemudian menyiapkan formasi mutiara spiritual 5 elemen yang diajarkan Sue Qiye kepadanya. Akan tetapi, sang penguasa kota dari kota roh surgawi adalah seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat menengah yang bonafit, sehingga serangan apapun yang ia gunakan terhadap Ye Chen mengandung kekuatan yang cukup untuk melukainya hingga fatal. Oleh karena itu, dia harus menggunakan 2 jurus. Satu untuk menghalangi burung phoenix yang menyala-nyala, dan yang lainnya untuk memukul mundur tuan kota. Ini akan menciptakan kesempatan baginya untuk melarikan diri. Dia akan membalas dendam dengan orang tua ini begitu dia mencapai alam semi surgawi. Wus, wus, wus. 5 mutiara spiritual melayang ke udara dan memancarkan cahaya 5 warna. Mutiara spiritual api melepaskan api yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi phoenix surgawi yang menyala. Auranya yang menantang surga dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari phoenix yang menyala. Mutiara spiritual air berubah menjadi naga air, yang berkelap-kelip dengan cahaya halus. Tubuhnya tampak sekuat dinding baja saat ia menyerbu ke dalam keributan. Mutiara spiritual logam dan kayu berubah menjadi boneka raksasa setinggi 1000 kaki. Boneka itu memegang 2 pedang di tangannya saat melepaskan serangan dahsyatnya. Akhirnya, mutiara spiritual bumi menarik kekuatan dari bumi itu sendiri untuk menciptakan seekor lembu iblis yang juga menyerbu ke depan. Tombak setan nirvana, mutiara spiritual 5 elemen. Pergi. Ye Chen mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengacungkan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa. Ia melepaskan serangan tombak dan energi iblis berputar ke segala arah. Ujung tombak itu memancarkan seberkas cahaya seolah-olah mencoba menelusuri kembali perjalanan waktu. Rune Buddha yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitarnya. Bab 1330, Ledakan Besar. Degup, degup. Kedua serangan itu bertabrakan, menciptakan ledakan besar. Keempat hantu yang dibentuk oleh formasi mutiara spiritual 5 elemen dan phoenix berapi meledak bersama, berubah menjadi pecahan-pecahan yang berterbangan di seluruh langit. Serangan ini benar-benar membuat senjata tingkat Raja Surgawi milik penguasa kota melayang. Namun, benturan itu telah melukai Ye Chen dengan parah. Pakaian di tubuh bagian atasnya robek dan luka-luka di tubuhnya sangat parah. Dia tidak mampu meneruskan hal ini, atau dia akan berakhir dengan kematian. Wah, di seberangnya, tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa mengenai bahu tuan kota dan memaksanya mundur 10 langkah. Meskipun tuan kota sudah siap secara mental, dia masih saja terkejut. Ia tidak pernah menyangka kalau dirinya akan dipaksa mundur begitu banyak langkah oleh seorang kultivator alam kaisar tertinggi.
Terlebih lagi, kejadian ini terjadi di depan semua orang. Sungguh memalukan. Hatinya terbakar amarah dan seluruh wajahnya menjadi gelap. Bunuh Ye Xitian. Semuanya, serang. Jangan biarkan dia meninggalkan kota roh surgawi. Tuan kota menundukkan kepalanya, dan ekspresinya semakin berubah. Armornya benar-benar hancur. Dia hendak menyerang lagi, tetapi tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Dia melihat luka di bahu kirinya dan melihat bahwa luka itu cepat terkikis. Umurnya sebenarnya semakin berkurang. Kekuatan Nirwana. Ye Xitian, kecil ini benar-benar mengolah Dao Nirvana. Brengsek. Penguasa kota dengan cepat mengerahkan energi spiritualnya untuk menekan kekuatan Nirvana. Namun, dia tidak bisa lagi menyerang sebelum kekuatan itu ditekan. Dia menatap Ye Chen yang hendak pergi dan berteriak, "Semua petugas penegak hukum, serang. Jika Ye Xitian meninggalkan kota roh surgawi, kalian semua akan mati." Dipahami. Ya, Tuan Kota. Bunuh Ye Xitian. Ribuan petugas penegak hukum menyerbu ke arah Ye Chen. Di antara mereka ada 3 ahli alam semi surgawi tingkat 9 dan 3 hingga 400 ahli alam semi surgawi. Mereka yakin bahwa mereka dapat membunuh Ye Xitian karena dia terluka parah. Ye Chen menatap mereka dan matanya bersinar dengan tekad. Kekuatannya cepat memudar, dan tubuhnya penuh luka. Meskipun dia ingin membunuh semua orang di sini, dia juga harus bertahan. Dia datang ke sini untuk menjadi lebih kuat, dan sekarang, dia harus meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dalam situasi ini, hanya satu teknik yang terlintas dalam pikirannya. Ledakan 1000 artefak. Ye Chen melompat turun dan mendarat di luar kota. Dia mengeluarkan ribuan artefak spiritual tingkat 9 dan lebih dari 200 artefak sudo abadi dan melemparkannya ke belakangnya saat dia berbalik dan berlari. Ketika dia mencapai jarak yang aman, dia akan meledakkannya. Apa itu? Artefak abadi. Artefak spiritual. Ye Xitian ini cukup murah hati. Dia benar-benar ingin menyuap kita dengan artefak. Di tengah kerumunan, puluhan petugas penegak hukum menangkap artefak yang dilemparkan Ye Chen kepada mereka dengan ekspresi kosong. Apa yang terjadi di sini? Apakah dia mengira mereka tidak akan mengejarnya setelah mengambil artefak ini? Dasar idiot. Bunuh dia. Artefak-artefak ini milik kita. Kejar dia. Dia pasti punya lebih banyak. Membunuh. Di kejauhan, jari-jari Ye Chen membentuk segel. Kekuatan jiwanya melonjak, dan tiba-tiba, teriakan keras terdengar. Ledakan 1000 artefak. Ledakan. 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 Seketika serangkaian ledakan terjadi, debu dan asap beterbangan di mana-mana, dan hujan darah terlihat di kejauhan. Beberapa orang terbunuh oleh gelombang kejut yang diledakkan oleh artefak tersebut, dan bahkan setengah dari gerbang selatan besar kota roh surgawi hancur. Semua orang terkejut oleh ledakan ini, dan ketika debu mulai mereda, mereka melihat mayat-mayat tergeletak di tanah dan mendengar beberapa petugas penegak hukum yang selamat mengerang kesakitan. Adegan ini membuat hati semua orang bergetar. Wahai Xitian. Dia benar-benar meledakkan begitu banyak artefak. Bagaimana dia melakukannya? Apakah tubuh seseorang tidak akan terluka parah akibat serangan roh artefak yang menghancurkan dirinya sendiri? Selain itu, ini bukan hanya satu artefak, tetapi ribuan. Bagaimana Ye Xitian masih hidup? Tuan Kota. Ye Xitian meledakkan artefak yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan tim penegak hukum menderita kerugian besar. Ahli alam semi-divine tingkat 9 ini cukup beruntung karena datang terlambat dan lolos dari hantaman ledakan. Namun, tubuhnya juga berlumuran darah akibat gelombang kejut ledakan. Setelah menilai situasi, dia melaporkan, "Tuan Kota, petugas penegak hukum kita telah menderita kerugian besar. Tak satu pun dari 500 petugas alam kaisar tertinggi selamat, dan dari 400 ahli alam semi surgawi, 300 terluka parah, dan 100 dari mereka menderita luka ringan." Ark, Ye Xitian, penguasa kota Sky Spirit City terangkat ke udara. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di belakangnya saat dia meraung, "Mulai sekarang, semua kekuatan di bawah kota Heavenly Spirit akan memburu Ye Xitian." Penguasa kota Heavenly Spirit City hampir menjadi gila karena marah. Tim penegak hukum pada dasarnya adalah pengawal pribadinya. Dia adalah penguasa kota roh surgawi secara nama, tetapi dia telah ditunjuk oleh keluarga Beigong. Oleh karena itu, kota roh surgawi bukan miliknya, dan dia hanyalah pengurusnya. Namun,
Sekitar 1.000 petugas penegak hukum ini adalah pengawal pribadinya yang sebenarnya, dan mereka semua telah terluka dalam berbagai tingkat, termasuk 4 kepala penegak hukum dan 2 wakil penguasa kota. Hanya itu yang dimilikinya, tetapi Ye Xitian telah melumpuhkan timnya. Kalau saja tidak karena seratusan aparat penegak hukum berada di luar jangkauan ledakan, kerugiannya pasti lebih besar lagi. Butuh waktu lebih dari 10 tahun bagi sebagian besar ahli ini untuk pulih, yang berarti usaha yang telah dilakukannya selama puluhan tahun sia-sia belaka dalam satu hari. Sejak keluarga Beigong menunjukku untuk memimpin kota roh surgawi, aku tidak pernah dipermalukan seperti ini. Wakil Tuan Kota, maju ke depan. Penguasa kota dari kota roh surgawi berteriak dan memanggil 2 wakil penguasa kota dan 100 petugas penegak hukum yang tersisa. Dia menatap mereka dengan tatapan tajam dan berkata, dari alam bela diri tingkat rendah ini berani menghancurkan tim penegak hukum kita, jadi siapapun yang bisa bergerak harus mengejarnya, termasuk 2 wakil penguasa kota dan 3 kepala penegak hukum yang tersisa. Bunuh Ye Xitian.